Eh, 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 sabe? Sabe? Berita terkini di dunia kriminal. Angka kadang bisa jadi malaikat maut. Seperti angka 25 menit terakhir itu. 25 menit terakhir yang mestinya bisa berlalu biasa-biasa saja, justru berubah jadi petaka. Awalnya sederhana, janji 1 jam, sepakat bebas main dan bebas keluar. Tarif Rp600.000. Kesepakatan 2 orang dewasa yang sama-sama tahu aturan main. Perempuan 34 tahun, lelaki 31 tahun. Di sebuah kamar sempit Wisma Grand 2 Pitway, Kabupaten Sidrap. Baru jalan 35 menit, perempuan itu meminta bayaran penuh Rp600.000. Padahal Yunus alias Bampe merasa masih punya sisa waktu. Masih ada yang bisa dilanjutkan. Ia menawar Rp300.000, separuh harga. Tapi korban menolak mentah-mentah. Itulah awal mula tragedi berdarah malam Jumat 5 September 2025 pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Leher korban dicekik, korban melawan. Gigi menancap di tangan pelaku. Gigitan itu menyalakan bara. Pelaku kalap. Ia keluarkan badi kecil hanya sejengkal panjangnya. Sekali hunus menancap ke leher. Sebaru bilahnya masuk, darah muncrat, jeritan tercekat, perempuan itu ambruk, mati di tempat. Suami korban, Adnan, mendengar gaduh. Ia ketuk pintu, tapi terlambat. Saat pintu terbuka, yang tersisa hanya tubuh bersimbah darah. Pelaku kabur bersinglet putih, menunggang motor butut lenyap dalam gelap. CCTV hanya merekam bayangan. 7 kamera tak satu pun menampakkan jelas wajahnya. Misteri itu sempat membuat publik Sidrap bertanya, siapa lelaki pembawa maut itu? Tapi Kapolres Sidrap AKBP Dr. Fantri Tahirong tidak menunggu. Ia turun langsung bersama Kasat Reskrim AKP Setiawan Sunarto, Kanit Resmob Ibda Junaidi Kadafi, ditambah 15 Resmob, 2 Polsek 2 Pitway, 4 Intelkam, dan 4 Resmob Wajo. Mereka bergerak siang malam, membaca ulang rekaman CCTV, menganalisis gerak tubuh, menyisir lorong demi lorong, menutup jalur kabur, bahkan menelusuri setiap rumah singgah di wilayah perbatasan. TKP sendiri tidak mudah, lorong kecil, tanah basah, semak rapat. Tapi disitulah polisi menemukan jejak paling penting. Badik yang dipakai menikam korban ternyata dikubur pelaku di tanah. Sudah ia cuci, sudah ia sembunyikan, tapi penciuman penyidik lebih tajam. Tak hanya itu, polisi juga berhasil menemukan seluruh properti milik pelaku, termasuk pakaian, motor, hingga barang-barang lain yang sempat ia ubah agar jejaknya hilang. Yunus bukan kriminal kelas kakap. Ia petani miskin dari Wajo. Belum menikah. Hidupnya ditopang kartu JKN. Tapi ia punya hobi yang membawanya pada lingkaran gelap. Jajan. Pelaku YN merasa masih ada 25 menit terakhir. Sehingga pelaku YN meminta kembali untuk berhubungan. Namun tidak lagi digubris oleh korban MKP. MKP berdalih bahwa silakan bayar dulu saya. Dan kemudian tersangka YN menyatakan, loh kan cuma baru sekali. Kalau memang kau tidak mau kasih, berarti saya bayar setengah saja, 300. Tersangka korban MKP tidak mau dibayar full. Oleh karena itu terjadi percekcokan yang mengakibatkan kontak fisik. Kemudian tangan tersangka YN digigit, kemudian YN mencekik, kemudian dilanjutkan dengan peristiwa penusukan pada leher korban MKP.
Sejumlah wanita panggilan di Wajo mengaku ia sering dilayani, bahkan beberapa kali ia merasa dibohongi, diminta uang lebih. Entah kenapa, kesalahannya justru dilampiaskan pada korban yang baru pertama kali bersamanya. Pelaku sempat mematikan semua akun media sosial, ganti nomor, bahkan membongkar motor agar sulit dikenali. Ia kira itu cukup, tapi ia lupa dalam dunia kriminal setiap langkah meninggalkan jejak. Pasal 338 terkait dengan pembunuhan, dan jika ada perkembangan juga akan kita lapis dengan pasal yang lebih berat dari ini, yaitu pasal 340 atau pembunuhan berencana. Jejak. 4 hari setelah pembunuhan, polisi menutup semua kemungkinan. 2 hari saja sebenarnya identitas pelaku sudah diketahui, dan di hari keempat Yunus menyerah. Ia tahu dirinya sudah terkepung. Di depan penyidik, ia mengaku semua, dari janji di micet, tawar-menawar, sisa waktu 25 menit, gigitan, cekikan, hingga hunusan badik yang mengakhiri hidup korban. Polisi menjeratnya dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Bisa 15 tahun, bahkan bisa pasal 340 KUHP, ancaman seumur hidup atau mati bila terbukti ada perencanaan. Bos, bagaimana pada saat bos sudah kasih begitu orang? Waktu itu saya melakukan karena sudah panik, karena terasa terancam, karena dia teriak, makanya saya melakukan cekik. Setelah itu masih ada saksi selalu teriak. Disitulah saya melakukan ambil badik, saya tusuk, baru saya tarik, baru saya bolak-balik lagi. Setelah itu saya tinggalkan si korban. Pada saat itu saya sudah tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Memang mau main tanpa bayar begitu? Mohon maaf Pak, karena masalah itu kan di micet. Sebelum kita pergi ketemu ini, pastinya kasih tahu untuk penyampaian pembayarannya, perjanjian untuk mengenai 600 1 jam. Setelah itu saya cuma main satu kali, masih ada waktu saya 25 menit. Terus ini si korban mau meminta uang pembayaran senilai 600, tapi waktu saya masih ada Pak. Gimana saya mau bayar dulu? Masih ada waktu saya. Tapi uang itu belum ada kita transfer kan? Iya, kan perjanjian sama korban, saya punya uang cash sama uang transfer. Saya bicara Pak sama korban, tapi saya bilang kalau mau gimana saya bayar separuh 300, tapi si korban tidak mau Pak. Setelah itu saya juga tidak mau. Gimana masih ada waktu saya 25 menit. Masa saya Apa ada kertas di situ? Jelaskan kenapa kertas itu ada di dompet. Simak ya, simak. bukan simak Pak, karena masing-masing iya anggota saya mohon maaf saya belum berkeluarga, korban 1 kali. Pak, penyesalannya dulu bagaimana? Oke, cukup. Oke. Penyesalannya Bagaimana? Ada penyesalan? Ada penyesalan tidak? Saya menyesal sekali kenapa saya membawa saya ke sini. Saya mengaku kesalahan saya. Karena kenapa ini ada percecokan? Karena saya sering sekali ditipu Pak. Sering sekali ditipu. Iya, bagaimana di, itu? Di Royal, Wisma Royal di Kalola. Kenapa pelampiasannya ke sana? Apa perasaannya begini, Bapak? Pak, mohon maaf, pernah saya ketemu di Kalola, saya sudah bayar 500 tapi tidak main Pak. Oke, cukup. Kasus ini bukan hanya tentang 25 menit terakhir, bukan hanya soal Rp600.000 yang berujung darah, tapi juga tentang kerja keras polisi yang tidak pernah menyerah pada jalan buntu. Kapolda Sulsel Irjen Pol Rusdi Hartono mengirim ucapan selamat. Masyarakat Sidrap pun lega karena sekali lagi terbukti tidak ada kejahatan yang sempurna. Dan angka 25 itu kini tercatat sebagai catatan kelam. 25 menit terakhir yang seharusnya hanya soal uang, tapi berubah jadi soal nyawa. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan,
Tim Liputan KTV. Berita terkini